kita alhamdulillah sudah berkumpul kurang lebih ada berapa orang Pak? Ada berapa? Ada 50 orang ya, yang belum absen tolong nanti. Tapi jalan aja Pak, jalan. Jadi agendanya hari ini Bapak Ibu semua, kita akan membuat kesepakatan atau cara apa lagi untuk memperjuangkan hak kita. Karena sejak 2019 bulan Juli 2019 sampai detik ini perjuangan kita belum ada hal yang sangat kita adalah saya mengharapkan Bapak Ibu semua kontribusinya. Hari ini saya minta teman-teman memberikan pernyataan ataupun sikap ya, harus seperti apa, karena Pak Ramses sudah berjuang menggantikan posisi saya waktu itu. Kami pun di aspek tengah dengan Pak Parman berjuang. Sampai detik hari ini kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan ya, walaupun korban-korban sudah berjuang. Jadi hari ini mohon Bapak Ibu semua memberikan sikap, pernyataan ataupun apa sikapnya dengan memandangkan pencairan ini, karena kami sudah berjuang tiap malam melakukan upaya setengah mati lah, tapi sampai hari ini kami sedang kewalahan ya. Yang pertama, yang kedua, karena perjuangan ini belum jelas kita tempat seperti apa, mohon Bapak Ibu yang ada di sini memberikan kontribusinya secara real ya, karena perjuangan itu bukan dana. Saya terus terang aja ngomong, nggak usah ngomong untuk perjuangan, perlu dana ya. Kira-kira itu, karena yang diperjuangkan oleh saya dan Pak Parman itu terus terang kami sudah melalui pengadilan, sudah habis berapa. Kemudian kami berbulan dengan juga Kemenkumham, sudah berapa kali pertemuan, nanti tanggal 25 akan ketemu lagi ya di mediasi, masih mentah semuanya. Terakhir juga kita ke Bareskrim Polda sedang berjalan ya. Dalam hal ini kemarin saya terakhir dengan Pak Parman dari Reskrim itu bahwa sudah masuk ke penyidikan. Jadi mantan-mantan pengurus yang lama sudah kita mulai di sidik ya. Karena titik krusialnya adalah di 2018. Saya punya data dari majalah, saya serahkan ini Pak, bahwa di tahun 2018 saat pergantian ada keuntungan 11 miliar. Nah, dari obrolan saya dengan mantan pengurus itu bahwa itu sebenarnya yang 11 miliar itu istilahnya hanya datanya saja ya. Kira-kira titiknya dari situ akan digali, jadi melalui perdata dan melalui kemungkinan ada penyimpangan atau penyalahgunaan itu bidang hukum. Sementara globalnya itu dulu, mungkin Pak Ramses akan menyampaikan yang sedang kita perjuangkan. Sekali lagi, Ibu, Bapak semua, terima kasih atas kehadiran di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Amin. Jadi terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir meluangkan waktu Pak Ibu ya. Jadi sedikit saya sampaikan, memang gimana ya? Memang ya inilah kekurangan kita karena kita akses ke Pak Sil ya, itu sangat dibatasi. Kenapa gitu? Karena kita kan melihat faktualnya ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita dengar dari Pak Kroy itu sangat mendukung Pak Sil. Tapi bukan itu yang kita lihat, tapi faktualnya ya, itu selalu berubah terus. Sampai yang kemarin sangat jelas perubahan lagi. Jadi pertanyaan buat kita, apakah itu memang statementnya Pak Sil sama Pak Kroy? Ya, masalah pembayaran kita ini. Jadi semua itu Pak Ibu sudah kita masukin itu. Kayak opsi 7525, opsi yang 300 juta per bulan, itu sudah kita tekan, mau betul. Cuma kan yang kita lihat kan nyatanya nggak ada, Ibu ya. Kenapa? Dia itu berpikir hanya bisa penjualan aset. Dulu waktu itu KJPP, oke, udah clear kita usut. Sekarang permasalahannya antara pembeli sama yang menjual tidak ada
kebersamaan ada, jauh sekali. Jadi sampai sekarang itulah kendala. Maka kita tanya, kenapa Pak Sigit tidak? Rapat kemarin itu ada melalui Jomtim, itu pun ditekan sama Pak Sigit. Tapi nyatanya nggak ada juga. Maka kita tanya. Terakhir ini yang paling parah itu begini. Jadi semua ini ya untuk harapan itu ya ada. Jadi dari sinilah saya pikir dari teman-teman dan jangan kita putus komunikasi. Biar kita tahu sekecil apa yang kita dapat informasi, nanti di sini kita bahas bersama. Nah, itulah yang kita alami kesulitan. Sampai di sini kita tanya, kenapa nggak baru dapat 4 bulan? Untuk pembayaran revitalisasi bank aja kan jadi mundur. Itu aja sampai begitu sekarang. Berarti kan penjualan yang masih bisa kita nggak mengurus. Jadi alias ya biaya operasional maupun gaji ya dari kita itu. Jadi ya kalau dipikir itu ya jauh mungkin tuh. Tapi kemarin kita udah usulkan kalau bulan 4 ini harus ada, kita desak itu. Nah, jadi gimana caranya kita sekarang untuk mencapai persepsi dengan langkah-langkah yang kita lakukan untuk situasinya? Ya kesepakatan itu. Saya minta kita ini harus terkoordinasi, itu biar kita tahu jalan kita. Jadi saya bukan mengapa itu semua punya ayah, ya semua Pak. Cuman saya harapkan jangan kita berpikir 525, jangan. Jadi kalau Bapak nanti udah yang 100% kan udah dikasih opsi kan 300 ya. Yang ini 75 opsi juga, itu tetap kita bawa. Tapi alangkah baiknya kalau yang 100% itu pun ikut nimbrung gitu loh. Jadi omongan kita itu bukan direkayasa. Nah ini yang saya harapkan dari teman-teman, Bapak kan saya pun berharap desakan-desakan dari 100%. Itulah yang nilai 300 juta per bulan sudah ada di RAP. Nah ini yang saya lihat tidak ada bentuk konkret dari Bapak itu yang 100%. Selalu berpikiran, tidak diterima. Saya terus terang aja, saya 50% saya kali 50%. Bos, sampean kok tahu. Sih tidak ada berpikiran konkret. Tidak, semua kita masukin dalam agenda rapat. Jadi tolonglah ini yang tadi pernah saya ini 7525 itu terus satu tidak, semua ditanggung. Kadang-kadang sampai gebrakan. Nah, maksud saya bilang, bagaimana langkahnya? Maka itu saya terus terang aja. Kalau saya belum pasti, saya nggak berani. Aku terus terang, di luar pun aku udah berpikir. Dia naik ke Polda itu lah, sudah sharing sama hati, udah panjang lebar. Apa yang kita butuhkan, nanti bagaimana langkah ke depan. Pak Gus Hakim itu saya bawa fatwa. Dari saya itu, terus saya udah ingin tahu di jalan terakhir. Ternyata yang tadi Pak Mustaqim tidak berparah pada saat pengajuan laporan itu harus itu PCAT nantinya kebolokan. Ternyata saya ikut perkembangan kok lama. Nah itu yang tadi perlu kita koordinasi. Jadi yang kita seberat apapun kalau kita ngasih sumbang syarat, saya yakin akan berhasil. Nah jadi sekarang ya tinggal kita pokoknya gimana. Perjalanan yang kita lakukan ini memang agak-agak sulit semua itu terfokus ke penjualan aset. Jadi kalau langkahku begitu, karena kalau aku lihat aku ingin ketemu Pak Sigit, apakah statement itu memang benar tuh statement Pak? Apa direkayasa Pak Ohir? Kan ini sekarang. Mau ingin tahu gitu, tapi dari kita belum ada wacana ke sana. Jadi dividen tidak dibayar untuk restrukturisasi utang di bank tidak terpenuhi, sudah diperpanjangnya pun harus tidak bayar itu, ada resikonya, maka kita tidak berpikir berpakaian. Nah itulah
kesulitan yang kita hadapi, apapun nggak bisa kita dapat. Jadi sekarang yang penjualan asing kendalanya KJPP-nya oke, antara KJI KS oke, tapi ada lagi mobil. Jadi dia itu 18M, KSI-nya itu kita 10M. Pak Koperasi nggak tahu, Pak Polri nggak mau. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah itu memang benar kan di tanah? Apa memang surat-suratnya itu ada? Apa bagi Bang nggak ngerti? Nggak dengar, kurang kuat. Ternyata berawal surat-suratnya yang saya tanya tuh nggak ada yang membuktikan dari surat-surat berawal itu. Jadi kita itu hanya dijanji-janjiin aja jual aset gitu loh. Dan masalah harga itu harganya beda-beda. Itulah kan akhirnya kan pembeli barang bukan bayar, sedangkan surat itu nggak ada. Karena kan kita kalau kita mau minta otomatis kan mau minta apa minta yang tapi kenyataannya enggak. Hanya cuma menentukan aja. Asetnya itu dari 15 Iya, sekarang masuk jalan itu sana kerja. iya. Tapi kasih tanah yang mau dijual itu benar masalah sekarang aja udah di lobi. Tapi pembeli dong nggak mau dong kalau nggak ada hitam di atas putih surat resmi infrastruktur. Nah, itu juga utang kali Pak Polri. Jadi Pak Polri bilang kok bisa begitu? Udah lama ini kasus ini kok baru sekarang dia katakan nggak ada jalan, KS mau fasilitasi jalan. Kan ini yang saya kira kayak pembodohan buat kita. Kenapa pada saat pertama kita kan? Jadi memang agak sulit saya katakan itu bisa dibayar. Jadi ya itulah. Jadi kalau bisa ya saya berharap dari teman-teman tolonglah kasih saran bagaimana ya. Jadi saya tidak melarang yang 100% cuma enggak. Saya kan saya akan koordinasi biar kita tahu kayak apa sih bentuk perjalanan kita. Nah itulah yang saya alami selama itu berapa. Artinya kalau ada nanti masukan-masukan sebagai bahan saya. Jadi kira-kira begitu Bu, bentuk dari sejarah kita yang kita ikuti selama rapat dengan Pak Polri. Jadi kalau saya bilang tuh tidak ada kepuasan. Oh, Tidak itu cukup, Pak. siler itu 1,2 dia. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah dengar langsung dari Pak Ramses dan itu yang mewakili kita semua ya, kalau untuk perjuangan itu masih berdasarkan internal, artinya mengikuti norma-norma yang ada di dalam. Ternyata sampai detik ini pernyataan beliau bahwa itu tidak ada kejelasan. Makanya saya di tanggal 25 tahun 2021 saya mundur itu mengikuti jalur di dalam itu memang tidak jelas. Makanya saya keluar dengan Pak Parman, kita bergerak di eksternal. Ya, walaupun di eksternal itu bukan berarti kita diam, bergerak, bergelia sampai detik ini kita masih bergerak ke Bareskrim, ke Polda, kemudian ke Menhan, kita jalan terus. Nah, saya pada kesempatan ini kata Pak Ramses tadi dinyatakan kita harus satu misi. Pertanyaannya kalau kita semua itu siapa? Karena yang hadir di sini ada berapa orang? Kalau kita nungguin yang sekian ratus orang kita tidak jalan, menunggu kesepakatan. Saya ingin kepastian dan kebulatan tekad Bapak Ibu yang hadir di sini. Kita mau ke jalur apa? Kemudian seperti apa? Dan kalau itu mau dilakukan, kontribusinya apa Bapak Ibu semua? Hari ini kita ada media nih, disorot untuk mengawal, karena beliau ini dulu yang mengawal kita dari mulai 2019. Kita dipantau terus.
Saya dengan Pak Parman sering ditanya udah sampai mana Pak saya. Alhamdulillah sampai detik ini kita belum berhasil, walaupun sudah melakukan upaya-upaya hukum ataupun upaya-upaya mengarah kepada penjelasan dari uang ini. Setelah saya dalami dengan Pak Parman dengan segala keterbatasan saya, ternyata memang di 2018 itu memang puncaknya di sini. Ya, pergantian kepengurusan itu. Jadi apa yang terjadi pada saat Pak Heri mengundurkan diri, menerima tongkat kepemimpinan di sini, 11M itu uangnya nggak ada, hanya tulisan saja gitu. Sehingga beliau melakukan upaya untuk menutupi SHO. Karena apa? Sudah dinyatakan dalam RAT bahwa uang itu harus dibagikan. Ya. Nah, untuk menutupi uang itu pinjam lagi ke bank. Kira-kira gitu. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan itu, saya dengan Pak Parman dan rekan-rekan ini ada Pak Agus segala, kita tetap akan berjuang terus sampai kapan saya nggak tahu, tapi kita jangan diem, Bu. Harus kita perjuangkan. Untuk itu tadi butuh energi, butuh pengorbanan, karena namanya bergerak itu ternyata memerlukan bensin, kasarannya gitu. Harapan saya dengan kumpul di sini kita menyalakan visi ini loh. Visi kesepakatan lahir dan batinnya keluar, bukan hanya statement aja di WA. Siap datang, siap tapi realnya nggak ada. Makanya saya tidak mungkin mengkoordinir sekian ratus orang untuk menjadi satu. Karena faktanya untuk mengkoordinir sebanyak itu susah. Saya udah ngalamin ya, mendingan sedikit tapi bergerak. Kira-kira gitu. Ada yang lain, Bu? Silakan yang unek-uneknya keluarin aja, Bu. Kita sama-sama susah. Silakan Ibu, mumpung ada wartawan Bu, ngomong aja. Diri Bu. Ini Pak, ngumpul ini udah sering. Tolong sih coba kalau enggak dari kaji. Tampilkan biar denger hak kaji satu aja siapa. Ini kayaknya kan ngomongnya dari waktu pertemuan pertama begini. Gak ada ujungnya kan cuma moga-moga ada solusinya. Oh kan katanya Pak Ramses, kalau enggak coba kita ke ini aja ke S1 kita bisa ke posisi katanya Pak Ramses. Coba biar kita lihat kita mau ngadu puasa, mau ngadu kuliah. Saya cuma punya itu program yang 25%. Saya sudah dijanjikan kalau nggak Februari Agustus Cocok. Bu, hari ini masih dapat dividen nggak? ya saya 1 tahun kan kasih program itu 1 tahun kita nggak dapat dividen. Cuma kita dijanjikan Agustus semuanya cair. Tanya Ibu, kalau Agustus tidak cair gimana sikapnya? Ya belum tahu solusinya. Iya, harus bagaimana? Apakah itu dibatalkan perjanjian itu? Yang Kan itu udah tanda tangan. Batal kembali. Pak, kamu juga tanda tangan 25. Yang pasti kalau atur batal batal kembali lagi 0%. Tapi berarti uangnya dikembaliin. Uang yang mana? Ya itu anggap aja cicilan, Pak. Ya bisa cicilan aja. Jadi sedikit ya Bu, itu saya sampaikan. Cicilan, nggak sampai balik juga. 25 di akhir tahun. Itu sudah saya klarifikasi sama Pak Sari. Pak Sari itu dia punya masukan. Satu kali 10 JPP dia akan bayar. Tapi itu kan tanda tanya buat kita. itu program yang 25% itu juga atas nama masukan dari pasien. Pak Sari. Iya. Nah, cuman itu apakah benar itu masukan Pak Sari? Kenapa? Konteks pembicaraan itu berbeda-beda sampai realisasi sosialisasikan cara itu dulu tidak ada dilibatkan bahwa itu adalah penjualan nasi. Kedua, tidak ada dividen dipotong selama 1 tahun. tidak ada. Jadi pemikiran kita waktu itu ada tidak dividen tidak inilah intinya. Masuk 31 Agustus kemarin September udah berjalan. Ternyata
nyatanya bohong. Nah, jadi gitu Bu. Jadi Ibu jangan galau ya. Jadi kita pun udah punya statement kita. Kalau ini nanti 31, kita lebih enak lagi bentuk kompetisi kita ajukan karena Pak Boy sudah ada tanda tangan. Ya, sudah ada tanda tangan. Itu udah diberikan raya. Jadi satu juga. Kalau yang untuk dividen yang ikut program 25%. Seandainya nggak cair Agustus apa yang harus saya tempuh? Saya kan ketuanya Bapak. Ya, kita rapat, itu udah kita nanti kita masuk perjanjian terakhir lebih parah lagi jadi 2 kasus. Pak Boy terpisah. Ya, nanti Pak Boy langsung. Itu Pak Kohir yang punya program. Iya. Tapi ketuanya yang didorong sama Pak Silvi kan. Iya. Nah makanya coba kita yuk kita ke Pak Silvi apa gitu program selanjutnya. Bisa nggak? Bisa. Saya udah pernah. Mungkin saya paham maksudnya, saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Pada saat ketemu dengan kita kemarin, itu Pak Boy menyampaikan bahwa program 7525 itu tidak ada dorongan direksi. Itu yang perlu Bapak ketahui. Itu hanya inisiatif dari kepemimpinan kepengurusan Pak Kohir. Tidak ada. Karena direksi KS tidak pernah terlibat usaha koperasi. Direksi KS hanya membuat SK atas keputusan RAT yang menunjukkan bahwa karyawan atas nama ini begitu sekian dinas di mana ditugaskan di koperasi. Jadi bukan dari BOD yang menugaskan, tapi hasil keputusan rapat supaya kuat di SK-kan oleh direksi. Nah itu yang perlu kita jangan sampai salah nyangka ini bahwa orang ini ditugaskan salah besar. Itu ada keputusan dari RAT yang diwakili oleh seluruh sekretariat yang ada di lingkungan Krakatau Steel. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Inisiatif dulu saja. Iya. Jadi, oke, terima kasih. Apakah itu dari Pak jadi itu jangan kita bawa ke mana. Karena Pak Boy itu sudah mencampurkan tanda tangannya. Jadi tanggung jawab ya tahu. Kita nggak usah tahu dari jauh. Itu nggak beres kan. Itu akan itu aja Pak. Ya, jadi supaya jangan kemurut. Karena kita udah ada ya perjanjian MOU sama Pak Boy. Apakah itu kata-kata itu dari Pak Silvi? Nanti dia bertanggung jawab beban aparat. Ya, supaya kita jangan jadi pemikiran. Kenapa? Kita jangan terlalu banyak apa ya? Harapan. Bukan harapan, terlalu banyak apa? Saya bilang kebanyakan katanya gitu ya. Tapi nanti pembuktiannya di September. Awal udah masuk itu nanti. Kalau itu tidak terrealisasi. Ya Bu ya, supaya pikirannya jangan ini. Iya. Karena ini saya tanyakan. Karena kita ini tidak sama per Agustus 2022. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi yang sudah mengajukan silakan. Di mana nanti tanggal 31 Agustus tidak terlaksana, ya, Pronde kedua dengan bawa koin kami libatkan, gitu loh. Dan Pak Ramses cukup ya. Kalau tidak lanjut ini, saya sudah paham bahwa yang sudah mengajukan silakan berjalan karena sudah disepakati akan jatuh tempo di Agustus 2022. Jadi sambil menunggu itu kita juga bergerak. Ya, kita bergerak dalam hal ini alhamdulillah bisa menunggu ini karena ada keinginan bersama untuk mendobrak persoalan kita. Jadi yang disampaikan Pak Ramses kami sudah paham semua.
Yang kedua, dari pertemuan ini diharapkan Belakangan. bergerak sesuai dengan harapan kita bersama, melibatkan pihak eksternal, khususnya Kerja apa nih? Pak dana. Saya Oh, mohon Pak dengan Supar. penjelasannya, semua menyatakan dan dengan nyata ya, bukan sekedar ungkapan, artinya ada realnya. Kemudian ada yang disampaikan lagi dari Pak Agus. Ini yang kemarin kita bergerak di Kemenkumham ya. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak ibu yang hadir pada acara ini karena memang sengaja saya pengen gelar perkara sebenarnya. Jujur saya istilahnya undang wartawan juga karena biar tahu kita kalau berjalan berontak atau istilahnya mengadakan aksi kalau cuma di bagian dalam-dalam saja percuma. Makanya saya tetap harus memakai pihak luar. Iya Pak, betul. Biar semua tahu kejadian sebenarnya di provokasi ini seperti apa. Kalau perlu istilahnya negara kita tahu. Biar gitu maksud saya. Nah, kita bukan diam selama ini, kita gabung sama Pak Ramses, sama Pak Tahyar, sama Pak Haji semua secara diam-diam, tapi pasti kita tidak mau istilahnya diam saja. Karena kalau kita diam, lama-lama provokasi ini terlena, keenakan, tidak memikirkan kita. Nah itu yang saya pikirkan. Makanya kalau yang punya link mau kemanapun, saya silakan mengajukan istilahnya pengajuan informasi ke kita sebagai koordinasi korlap ya, korlap maksudnya. Jadi jangan sampai kita cuma satu arah. Terang dari Barreskrim sudah bergerak, dari Menkumham sudah bergerak, dan mungkin nanti ada Kementerian Koperasi silakan. Kalau perlu juga nanti gelar perkara yang lebih banyak lagi. Saya seperti itu. Jadi nanti biar media elektronik meliput kita. Kalau kita diam-diam aja cuma tahu di wilayah kita doang, percuma. Gak bakalan kita didengar dengan istilahnya adanya seperti ini. Tapi kalau umpamanya media sampai tahu semuanya, insya Allah yang namanya pemerintahan tertinggi mungkin juga akan menyoroti, termasuk Kementerian BUMN mungkin akan ke situ arahnya. Makanya saya minta, tadinya saya istilahnya pro 100 dan pro 25. Itu terserang aja statement itu keluar yang bikin memecah belah itu adalah provokasi. Strategi mereka tuh terus terang aja. Jadinya kita tidak kompak lagi. Jujur saya merasa istilahnya tidak kompak karena gara-gara ada program 7525 dan 100 itu yang menyebabkan saya tidak istilahnya eksis di acara ini. Makanya saya bergerilya dengan rekan-rekan yang mau bergerilya di belakang untuk mengikuti lewat jalur luar, jangan lewat jalur dalam. Kalau jalur dalam kita menyoroti dari POD sendiri susah. Tapi nanti kalau dorongan dari dalam dari luar, insya Allah bisa terbongkar semuanya. Mudah-mudahan rencana saya seperti itu. Nah, saya berpesan kepada semuanya yang hadir, kalau ada istilahnya link kemanapun, silakan sampaikan akses ke kita. Sampaikan, jangan sampai kita diam aja. Kalau perlu ada yang punya istilah pejabat tinggi di pemerintah, silakan sampaikan. Nanti kita akan istilahnya minta bantuan mereka. Karena dengan tanpa bantuan dari luar, nihil kita tidak akan bakal terlaksana. Oke ya. Itu yang saya utamakan. Makanya dari awal saya menghormati pimpinan yang sudah untuk di program atau istilahnya korban senjata. Tapi karena tadinya ada istilahnya yang apa 525, saya pecah dari situ. Artinya ya saya pro yang 100 karena saya tidak mengambil yang 525. Statement itu silakan aja. Tapi saya tahu bapak-bapak yang 75 terikat oleh janji kalau tidak Agustus baru bisa bergerak. Kalau Agustus tidak ada hasilnya. Tapi kalau sudah Agustus ada hasilnya, kita pun mungkin yang 100 diabaikan mungkin gitu. Makanya saya sendiri juga merasa istilahnya tersinggung dengan itu. Terang aja. Itu marilah kita dengan adanya ini syukur nanti bisa menyampaikan visi kita yang lain kepada yang lain yang tidak hadir untuk memberikan masukan kepada istilahnya mereka. Yuk kita kumpul. Kalau kita akan gerak sama-sama susah. Dan terus terang yang namanya bergerak kita perlu cuan tuh. Maaf ini ya. Walaupun sedikitnya perlu cuan. Kalau tidak ada cuan kita susah bergerak. Itu dia. Makanya walaupun bagaimana kalau umpamanya sedikit kita
kita lebih berat, tapi kalau dikumpul rame-rame istilahnya lebih ringan, gotong royong. Itu yang saya utamakan. Makanya kalau ada apa-apa, sekali lagi saya minta Pak Ramses, kalau ada pertemuan, utamakan Pak Ramses yang memberikan informasi. Nanti sampaikan ke semuanya, harus ada datang. Kira-kira seperti itu ya. Kurang lebihnya begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit ya, sedikit Pak. Saya meluruskan jadi begini bagus, jadi di rapat luar biasa itu bilang ya 100%. Hah? Orang tahu foto anak enggak habis. 6 bulan. Dek, Baru usulnya. suaranya kurang kencang. Jadi maksud saya di sini sama bapak-bapak ya. Di tengah. Menyampaikan informasi yang jelas. Kalau umpamanya janganlah nanti jadi rancu. Jadi tetap kita itu yang 100%. Ini koridor opsi yang 300 juta. Ya. Itu hak kita yang 100% ajukan. Jadi di sini yang saya bilang terjadi kesalahpahaman. Jadi yang 100% dia jadi benci dengan itu. Tak tahu yang 100% ada porsi dia itu adalah 300 juta per bulan. Kenapa itu didesak? Nah, inilah yang kadang yang saya bilang tadi proses masalah. Itu yang saya bilang ayo kerjasama. Saya utara. Jadi artinya itu bukan omongan saya kan, jadi dari 100% mengutarakan ini loh. Mana ini udah di RAT loh. Jadi, rapat anggota tahun kemarin pun di rapat luar biasa itu kita kita lontarkan lagi. Jadi memang waktu rapat luar biasa itu kita hitung dari bulan 4 bulan 2 itu memang 6 bulan lagi untuk pembayaran kan, nanti itu baru kalau bisa nanti itu di mana secara teknis ya pembayaran mungkin yang 300 bisa digulirkan pada waktu yang bersamaan. Nah, nanti kita lihat kita ya apa, tapi ya sementara ini dan ada rapat terakhir nggak ada bentuk konkretnya ya. Bapak minta rapat ya, ayo silakan mana yang terbaik. Jadi gitu Pak, kalau yang ini kita jangan yang dipermasalahkan itu gimana? Kenapa? Kita semua punya hak yang sama bagaimana orang tua. Nah, jadi tolong dipublikasikan, jangan hanya dikerjakan. Ini pun yang kita ajukan coba kenapa mau dibayar? Bapak ibu itu jadi gak kalau gitu loh, kita dapat ini, makanya kita tidak semua itu. Ya, tolong Pak, yang pasti cara penyampaian informasi Pak. Jadi supaya jangan ada di kita miskommunikasi. Tolong Pak. Ada kami sedikit Pak. Masalah 7525 Pak. Jadi awalnya kita ini teman-teman yang nggak mengajukan. Nah ini udah bermain curang, ya kan? Artinya koperasi udah bermain curang ini. Kita faktanya anak tiri yang 100 itu di anak tirikan. Buktinya kemarin setelah Bapak mengisi kesepakatan 7525 dapat cucuran meskipun tidak sesuai harapan, itu kan Pak ya? Nah sedangkan kita Pak dapat ya itu Pak yang perlu saya luruskan. Jadi bukan kita galau atau itu, tapi fakta yang kita lihat di lapangan Pak. Makanya kita berbagai upaya bergerak kemana saja celah yang akan kita tempuh, ya kan? Supaya jangan sampai teman-teman itu seolah-olah kami ini apa bukan punya dana juga di sini kan gitu. Bedanya apa kan gitu Pak. Nah, terus secara hukum kekuatannya apa? Kalau udah dibikin statement seperti itu. Jadi bukan kita galau, bukan kita ini, tapi karena kita tidak dapat informasi itu apa Pak ya. Said, bentar. Sebenarnya itu bukan pilihan kita, itu karena mereka ngasih pilihan kan. Sedangkan kita masuk sini kan nggak sama pikiran gitu. Jadi setelah pilih siapa boleh aja Pak. Masalah siapa menjawab itu kan sana yang ngatur. Kita bukan yang menganak diri sana nggak tahu kan. Yang penting kita majukan ini kita ikuti. Ternyata kan kita juga nggak dapat diikuti. Jadi kan itu ya kita terima aja udah. Jadi nggak bisa. Kasih. Kan jadi garis bawahnya Pak ya. Jadi saya kasih tahu lagi. Dulu informasinya per sebulan 300.000 digelontorkan untuk 3 juta. 525
Kita pun yang 300.000 juga sebagian apa-apa. 300 juta nggak sebagian juga. Jadi itu permasalahannya awal. Makanya saya bilang, Ramses kita rekan-rekan harus jadi. Itulah statement Rimpokas ingin memberikan ucapan kita. Jadi supaya kita tidak istilahnya. Ya. Saya tekankan sekali lagi, kebersamaan harus diutamakan. Ya, tolong, saya dari awal dulu saya berteriak-teriak, ayo kalau ada apa-apa sama-sama. Kita menghormati sudah menunjuk pemimpin, kita bareng-bareng. Gitu. Jadi saya minta lagi kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir korban ini, tolong kalau memang kita merasa jadi korban, yuk kita sama-sama, kita berjuang sama-sama. Jangan lewat dalam, lewat luar. Udah nggak mampu. Kalau melihat duit keuangan si Jaka Kokas nggak bakal kebayar, Bu. Kecuali ada campur tangan umpamanya dari luar atau istilahnya suhu dari istilahnya orang punya tanggungan kuat atau istilahnya pemerintah langsung, itu baru bisa. Kalau untuk mengandalkan dari KJ sendiri nggak bakal bayar. Saya yakin. Kalau itu dan tinggal berapa sih kalau KJ semua sekarang ini? Kira-kira seperti itu. Nah, makanya kalau ada punya link yang istilahnya bisa untuk membantu kita, tolong sampaikan ke saya, ke rekan-rekan, Pak Tayar, Pak Farman, Pak Said, semua belum kita open book dibuka. Nah, kalau pengen tahu kita punya camp di sana di Pak Farman ya, tahu. Jadi tahu di Jalan Pakubangan itu gampang aksesnya. Nah, itu kita selalu eksis tiap seminggu sekali ada kumpul-kumpul, ada istilahnya menanyai perkembangan yang terjadi di lingkungan kita, terutama korban Jaga. Ini kado. Ada yang mengajukan juga pengen rencana untuk ke Kementerian Koperasi. Saya menghormati kemanapun silakan, yang penting kita udah. Jangan sampai kita diam cuma istilahnya jadi kambing congel. Ya, kalau di WA merame. Saya paling jarang di WA. Tapi saya bergerak kerja terus, Bu, sama rekan-rekan. Kadang-kadang malah istilah waktu tidur saya kurang gara-gara istilahnya ngurusin rekan-rekan bareng-bareng juga. Tapi tolong, makanya saya bilang pengertian dari ibu bapak-bapak. Sekali lagi, kalau ada yang istilahnya mau berjuang untuk kebersamaan, yuk kita dukung. Makanya ini, contohnya, ini kita mau Kementerian Koperasi. Sudah kita bentuk rencana istilahnya strategi ini. Tapi nanti kita tidak langsung mengirim lewat pos, karena kita harus di Jakarta langsung. Pertemuan dulu di sana, bagaimana enaknya. Nah, kalau umpamanya kita lewat surat, mungkin tanggapannya nanti kurang. Tapi kalau umpamanya kita langsung di sana, nanti insya Allah kita akan ditanggapi bagaimana arah dan berikutnya yang akan kita tuju. Nah, kalau umpamanya istilahnya pihak yang manapun tujuannya, silakan, Bu, sampaikan ke saya. Saya minta tolong semua kompak dalam itu. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Pak Ramses. Jadi sebentar Pak ya, ibu-ibu saya minta waktu. Pak. Nah, seperti Bapak ini katakan tadi, dia sakit hati karena dia opsi 7525. Itu terus terang aja itu disosialisasikan dengan asumsi teman-teman bapak itu keuangan dengan penuh resiko diambil. Jadi itu bukan hanya katakan beberapa kita itu kita saya panggil semuanya. Tolong deh informasi yang jelas dan jadi jangan salah persepsi orang yang itu disosialisasikan. Ternyata kita lihat ada 204. Itulah yang benar-benar ekonomi. Apa pun yang terjadi, siap. Kita itu haknya masing-masing. Jadi kita nyampaikan tadi, tolonglah yang benar-benar kita itu benar gitu. Jadi jangan ricuh gitu cara penerimaan apa. Nah, tadi kita tanya saya lagi gitu. Saya mau bicara sebentar. Oh, maaf ya Pak. Ya. Saya Ibu Hamida, domisili saya di Kerawang. Kalau tentang 25 dan 100, 25% itu bukan nasabah yang mengajukan, Pak. Kalau menurut saya, karena 25% itu
diajukan ke kami sebagai pilihan yang kepepet intinya. Jadi bukan kami yang memohon, Pak, bukan kami yang meminta. Saya nggak mau dibegitukan. Bukan kami yang meminta. Itu adalah pilihan dari pihak Prinkokas. Saya nggak mau nyebut orangnya, walau saya sudah tahu. Yang jelas saya terima. Ibu silakan. Kalau ibu mau uangnya cepat kembali dalam 1 tahun, ibu bersedia 2575. Jadi bukan kita datang ke sini khusus tahu-tahu bermohon, Pak tolong potong uang saya 25% asal kembali ke saya. Enggak, Pak. Di saat kita menghadap, itu diajukanlah begitu. Ini saya yang ngalamin, dengan buktinya keluarga saya. Enggak, saya nggak mau apa-apa berhadapan sendiri. Saya juga mengerti ya Pak. Saya bawa keluarga saya, sampai keluarga saya marah, tapi ya itu buktinya. 25% itu diajukan dari mereka, ya Pak. Karena saya mau operasi, saya kepepet dengan uang itu, ya. Kalau saya operasi bukan di kawasan Krakatau Steel, bukan di KS, berarti saya kalau di Siloam pasti saya bayar pribadi kan Pak. Alasan saya begitu. Karena saya, Pak Ade tetangga saya, Pak Said pernah tetangga saya mengalami kecelakaan yang dengkul saya kiri kanan itu palsu Pak. Jadi di saat umur kepala 5, dokter sudah meramalkan ke saya 50 ke atas, saya akan mengalami nyeri yang hebat. Ternyata benar. Makanya keluarga saya berembuk, walaupun biaya operasi itu di Siloam cukup tinggi, alangkah baiknya saya uangnya di sini saya bikinkan DP, apapun biayanya baru ditekel sama keluarga saya. Makanya saya sangat keberatan kalau itu dikatakan kami para nasabah yang memilih 2575. Kenapa? Satu, kita tanda tangan. Tapi mereka persyaratan perjanjian mereka tidak ada diberikan ke nasabah yang 25. Ada nggak Bu? Nggak ada. Seharusnya dengan kita kumpul ini, kewajiban Pak Thohir juga duduk di sini Pak, menjelaskan. Itu kan lembaran deposit, seperti deposit kan Pak, 7.500.000 per lembar. Itu kan berarti dikatakan itu deposit. Kalau deposit, itu pasti ada rekening orang yang lapor ke nasabah. Sampai sekarang nggak ada tuh Pak. Kemana wujud uang? Nggak ada kan Pak? Nah, saya berendah hati untuk yang 25. Ikut tanda tangan. Rame loh Pak saat itu. Rame banget. Ikut tanda tangan. Ya sudah, saya cukup pemasukannya sementara begitu saja ya Pak. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya dan sikap saya yang salah menurut Bapak-bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu Bu ya, inilah jadi rancu kita ini sekarang. Jadi memang waktu kan ceritanya kan enak itu, karena itu adalah programnya Pak Sir, kan begitu. Sehingga dia turunkan surat pribadi Pak Koli selaku ketua, dan itu disosialisasi selama 2 minggu. Bagi yang mau, tidak ada unsur paksa. Jadi itu harus kita garis bawahi. Jadi bukan dikasih bukan. Jadi kalau mau tanpa ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Jadi itu memang bahwa kita itu pencairan tadi itu memang tidak ada dikasih. Cuman kita kan selaku manusia kan punya hak. Kita foto buat data kita. Ya. Nah, ternyata
belakangan ini kita dapat ada pertanggungjawaban ya. Apakah itu memang itu adalah perintah Pak Sidli atau direkayasa Pak Koir? Rekayasa Pak Koir mungkin. Nah, jadi gitu Bu, jadi bukan unsur paksaan. Siapa yang mau silakan, tanpa ada paksa. Nah, itulah konteks dari pengumuman. Ya, kita lihatlah perkembangan akhir kalau dia ini ya Kita memang bukan dipaksa ya Pak, cuma yang punya program itu Pak Koir kan, Bapak bilang tadi KJ kan. Nah, coba Bapak datang, kita rame-rame datang. Ada dua pilihan. Saya bertanya, Pak, dengan kondisi saya bawa dokumen rumah sakit Bapak. Bukan kali-kali. Saya buat dokumen dari Silawal tentang fisiknya saya ini yang harus saya jalani. Ada dari mereka mengatakan, Bupati, saya nggak ketemu Pak Koir saat itu dengan rame-rame ini kita. Ada dua pilihan. Kalau ibu yang ini 100%, nggak tahu keluarnya kapan. Gimana kita Pak? Nggak tahu keluarnya kapan. Tapi kalau ibu memilih yang 25%, setahun pasti keluar. Setahun cair. Kalau sesuatu yang keadaannya kepepet, pasti orang memilih ke sini Pak, ke kiri, bukan ke kanan tadi. Apalagi tidak ada packing ini di belakang dengan pencerahan untuk kita kan Pak. Pasti saya pilihnya ke sini, ke kiri, yang 25 ini. Jadi bukan mengatakan itu unsur paksaan, tapi disodorkan dengan pilihan. Beda Pak, unsur paksaan dengan sodor pilihan. Saya nggak bilang unsur paksaan ya bapak-bapak ibu-ibu, tapi itu pilihan yang dihadapkan. Dimakan mak mati, nggak dimakan bapak pun mati. Istilahnya Pak. Ya kan Pak? Bapak orang Sumatera, saya orang Sumatera. Pasti banyak pantun yang ke sana ya. bawa aja. Iya. Bukan, ya kita bawa. Jadi istilahnya 25 dengan 100 tadi, dimakan mak mati, nggak dimakan bapak pun mati. Karena nggak terbayar sampai sekarang. Intinya ya, Infokas istilahnya memanfaatkan situasi orang yang lagi kepepet, ya, lagi resah rute. Jadi itulah kenapa saya bilang tadi awalnya seperti itu, terpancing mau tidak mau. Yaitu Bu Hamidah sendiri yang cerita. Itu buktinya ya, fakta nyata. Jadi bapak-bapak harus mendengar semuanya. Ya, jadi itu yang jelas. Makanya ya kita kalau tidak seperti ini, tidak bergerak keluar, nggak bakal Pak. Udah, silakan. Kita tuh yang lain tuh, silakan. Yang lain ada lagi? Mumpung masih ada waktu nih. Yang mau ngomong boleh. Jadi bapak-bapak, barangkali unek-unek yang mau disampaikan. Soalnya kalau saya udah unek-unek udah saya sampaikan di pengadilan, di polisi saya udah unek-unek udah saya kemarin. Udah pegang barisnya mudahkan ya. Udah tunggu itu aja. Nggak mau. Unek-uneknya silakan. Sementara udah jelas. Ini masih banyak. Yang masih punya unek-unek, demo. Baik Bapak Ibu semua, kalau kita bicara panjang lebar juga tidak akan menyelesaikan masalah. Intinya hari ini kita ingin acara kita ini diketahui media. Kira-kira gitu, karena kalau kita sama ya, kalau kita sama, Pak Ramses sudah berjuang, saya Pak Parman sudah berjuang, dan nanti kalau masih ada Pak Agus, Pak Sakit, Pak Lu, nanti kita mau buat juga ini ke Satgas Koperasi yang sudah disiapkan. Ya, pokoknya apa aja kita yang penting itu legal formal kita lakukan. Pak, orangnya apa ya? Harus barisnya mudah itu ya? Kalau mau bergerak polisinya kapan gitu? Bergerak Pak, Udah Pak, Udah mulai bergerak ya? sudah dipakai satu persatu Pak.
Oh, alhamdulillah. Ya udah itu aja kita tunggu. Cuman gini Pak, kita mereka punya sistem sendiri dan yang ditangani bukan koperasi KS saja Pak. Iya. Jadi mereka secara diam-diam Pak, tapi progresnya selalu kita. Oh iya dah. Ya udah itu aja tunggu kita. Ya. Soal hasil nanti ya kita serahkan kepada beliau karena itu nggak mungkin kita masuk wilayah ini. Oke, udah tunggu itu aja. Ya, untuk yang ke Barreskrim sedang dipanggil satu persatu dari mulai Pak Teddy dan seterusnya. Ya, kakak ya. Nah, untuk Menkumham, saya kasih informasi, itu tanggal 25 nanti kita akan ada pertemuan lagi. Kemarin kita sudah ketemu lawyer. Kalau mau ikut perempuan. boleh. Tapi keluar. Kan dibatasin tuh. Serang. Jadi kita masih berjuang Bu karena Tanggal berapa, Pak? saya 25 hari Jumat 25 ini. itu menyangkut di kantor Kemkumham Telkomham. Di mana itu? di dekat tahanan Serang tuh, Pak. Oh, di Ketahanan. Tapi deket ya ini ya. Jadi ada satu lagi Bu ya yang secara Pak Super Suaranya kecil. ada panggilan Biasanya pakai Tua. Nah, jadi kira-kira masukan-masukan apa nih nanti kalau bisa disampaikan sama Pak Boy? Ya, habis masukannya kelihatan. Ya protes saja Pak. Berdasarkan dari metre itu aja. Masa metrenya nggak ada berbobot. Jadi Apa punya metre itu? data-data kita kemarin rapat luar biasa. Iya. Metre yang bicara itu. Yang ada kita sudah itu tadi. Iya. Gebrak itu harus di maunya gimana gitu. Satu sekarang laporan di besar Tangan di atas metre. ini nggak saya post ya. Sistem pelajaran banyak sekali. Ini yang inilah yang Iya. kita cari itu sekarang. Harus itu kalau nganu nanti bisa diikutkan di Barreskrim itu di data-data yang itu. Kontrak-kontrak Aku tidak nyimpan itu. 12 M. Kontraknya ada tapi Iya. invoice-nya. Ya, tak itu nggak ada. coba gue ya semua Bapak Ramses, yang belum absen siapa yang belum absen? Bapak-bapak Ibu semua, hari ini kita diliput oleh 4 media. Di antaranya Raden Banter, News Banter, dan Detikcom. Ini lagi abang foto. Pak, coba pertemuan ini kalau perlu apa gimana Pak? Ya, Rutin atau kalau ada ya nanti perlu? sesuai kebutuhan aja Pak. Oh gitu. Tiap rutin nggak ada agendanya, saya percuma Pak. Oke. Ya benar. Lebih baik agendanya apa? Undangan aja ya. Ya undangan aja ya. Undangan aja. Kita ngobrol, kalau kesal nggak ada solusinya buat apa? Iya. Habisin energi. Iya. Intinya nanti mudah-mudahan Pak dengan cara ini kita sama-sama menunggu ada hal yang baik. Oke. Artinya nasib berpihak kita melalui program eksternal. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan telah memberikan waktu serta energinya. Tadi dapat berapa Pak Parman? Ini untuk nasional ya. Ya oke. Mohon kejelasan saja. Kalau perlu aja kalau kira-kira ada berita-berita langsung di-share aja Pak undangannya. Oh iya, nanti kita koordinasi dengan Paramses. Iya. Jadi sesuai kebutuhan aja Pak. Ya sesuai kebutuhan. Kalau seandainya nanti ada program dari Paramses internal ada yang hal yang baik, silakan ya. Yang penting ujungnya keberhasilan untuk kita semua. Amin. Kira-kira gitu. Tunggu April. Ya. Mudah-mudahan harapan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sebelum Lebaran ada yang mengenakan buat kita semua. Amin. Saya dan Pak Parman dan tim Pak Agus, Pak Sahid, Pak Rido dan Pak Ramses mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri Pak Parman kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kursi tolong diangkat lagi. Supaya kita enak berbicara lagi. Kursi tolong diangkat lagi. Kalau kita foto-foto
Sampai gak tuh? Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bebas, bebas. Dua, tiga. Ulang dulu. Video nih. Sayang buka. Nah, tuh, udah tuh liatin. Enggak bisa. Entar. Ya. 50 ini bagi di sub. Oh iya. Dah. Berapa itu? 57. 57. Oke. Oke, sip. Sedikit amat ya. Sedikit amat kehadiran. Ini berapa? 540. WA per jak aja hampir 200. 193 di grupnya. Iya, hampir 200. Kemarin 3, ini 6 orang ini. 3 staf, 3.